Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Semoga kita dalam kondisi yang baik ya, dalam kondisi yang sehat, sehingga bisa mengikuti perkuliahan jarak jauh ini dengan baik. Oke, untuk materi perkuliahan kali ini adalah tentang searching ya, atau pencarian. Materi ini kan kita bagi ke dalam beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah konsepnya dulu ya, konsep pencarian atau konsep searching. Yang kedua adalah pencarian sekuensial atau linear search. Berikutnya adalah binary search atau pencarian biner. Kemudian perbandingan antara pencarian sekuensial dengan pencarian biner. Dan yang terakhir adalah latihan. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu konsepnya dulu ya, konsep pencarian. Di sini pencarian atau searching dikatakan proses yang fundamental ya dalam pemrograman. Maksudnya apa gitu ya? Jadi fundamental itu merupakan proses yang penting atau proses yang mendasar. Tentu kita pernah ya atau sering menggunakan banyak sekali software. Di sana ada fitur pencarian. Misalnya kita mencari kontak ya dalam program phonebook misalnya, dari kontak di HP gitu ya. Bisa juga kita misalnya mencari sebuah kata dalam program pengolah kata atau dalam dokumen PDF misalnya. Kita mencari sebuah angka dalam program spreadsheet misalnya. Jadi kita sudah familiar dengan proses pencarian. Jadi fitur pencarian ini hampir selalu ada pada program-program yang banyak kita gunakan. Nah, pencarian itu sendiri itu apa gitu ya definisinya. Nah, di sini pencarian adalah menemukan data tertentu dalam sekumpulan data yang tipenya sama. Jadi tadi misalnya kita mencari sebuah kontak, itu dalam kumpulan-kumpulan kontak di HP. Kita mencari sebuah kata dalam kumpulan kata, dalam dokumen misalnya. Kita mencari sebuah angka dalam kumpulan angka, jadi tipenya sama di sini. Nah, pada kuliah kali ini akan kita batasi ya, jadi pencarian akan kita lakukan pada data yang memiliki struktur array. Kita sudah belajar ya array ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi array ini sangat bermanfaat untuk manajemen data ya. Jadi kita bisa menyimpan banyak data dengan menggunakan satu identifier saja. Nah, di sini kita tinjau singkat ya, kita tinjau kembali sedikit. Jadi array merupakan tipe data yang terstruktur dan setiap elemennya bisa kita refer atau kita rujuk melalui indeksnya. Nah, di sini indeks array bisa berupa integer, bisa juga berupa karakter atau enumeration. Jadi dia memiliki keterurutan. Ada successor dan ada predecessor. Tapi yang banyak kita gunakan adalah indeks array yang berupa integer ya, atau bilangan bulat. Contohnya adalah misalnya di sini kita punya array of integer. Di sini dia ada 11 elemen, 1, 2, 3, sampai 11. Kemudian ada juga array of character. Jadi ada contohnya ada 8 elemen ya, 1 sampai 8 yang berisi karakter. Ada juga array of record. Jadi misalnya contohnya di sini ada 5 ya, ada 5 elemen record. Isinya adalah nama dengan umur misalnya. Nah, nanti pencarian ini akan kita lakukan di sebuah array. Jadi kalau misalnya array of integer, kita mencari sebuah nilai integer dalam array of integer. Kalau array of character ya kita cari sebuah karakter dalam array of character. Nah, kalau array of record misalnya kita cari sebuah nama, umurnya berapa misalnya. Atau kita cari sebuah umur, namanya siapa, itu bisa juga. Jadi bisa macam-macam ya kalau array of record. Oke, di sini pencarian ini ada 3 macam persoalan. Yang pertama adalah kita punya misalnya sebuah array A, array of integer. Kita akan mencari sebuah nilai X. Bila X ada pada array A, maka outputnya atau pesannya adalah X ditemukan atau X ada gitu ya. Kemudian jika X atau nilai yang kita cari itu tidak ada pada array A, maka outputnya atau pesannya adalah X tidak ditemukan. Ini contohnya kita punya sebuah array of integer, isinya adalah 11 elemen ya. Misal yang akan kita cari atau X-nya adalah 68,
Nah, karena 68 ini ada pada array, maka outputnya adalah 68 ditemukan atau 68 ada. Kemudian kalau misalnya X yang kita cari adalah 100, karena 100 ini tidak ada pada array yang array ini ya, jadi 100 tidak ditemukan outputnya, atau 100 tidak ada. Jadi cuma sekedar ada atau tidak. Itu adalah persoalan yang pertama. Kemudian persoalan yang kedua, di sini bukan hanya ditemukan atau tidak, ini kita sudah bisa memberikan kalau ada ya, kalau ketemu itu dia ada di indeks mana. Nah, indeks mana ini kita lambangkan dengan Y. Ini contohnya nilai yang kita cari X adalah 68, maka 68 ini ada pada indeks nomor 7, Y sama dengan 7. Nah, Y ini melambangkan indeks di mana datanya ditemukan. Kemudian kalau misalnya X yang kita cari adalah 100, di sini tidak ada angka 100 ya, maka Y-nya adalah 0, ya, alias tidak ditemukan. Itu persoalan yang kedua, jadi bukan hanya sekedar ada atau tidak, tapi sudah bisa menghasilkan dia ada pada indeks nomor berapa. Nah, kemudian yang ketiga, ini mirip dengan yang pertama, cuman hasil pencariannya kita masukkan ke dalam sebuah variabel yang bertipe boolean. Misalnya di sini nama variabelnya adalah ketemu, gitu ya, namanya ketemu. Gitu ya. Kalau misalnya X ada pada array A, maka ketemu bernilai true. Jadi misalnya X-nya 68, maka ketemu bernilai true. Kemudian kalau misalnya X atau nilai yang kita cari bernilai 100, di sini 100 tidak ada pada array, maka ketemu bernilai false. Jadi mirip, cuma kita isikan ke dalam variabel boolean, mirip dengan yang pertama. Kemudian ada juga di sini penegasan ya, penegasan persoalan. Bagaimana kalau ada duplikasi data, alias ada nilai yang sama pada sebuah array. Bila X yang kita cari ternyata dia lebih dari 1 dalam array A, maka yang dikembalikan hanyalah yang X yang pertama kali ditemukan. Jadi walaupun pada kenyataannya kalau kita cari di sebuah software atau program mungkin semuanya kelihatan gitu ya, hasil pencarian semua kelihatan. Tapi di mata kuliah di kuliah kali ini kita batasi cuman yang pertama kali saja dulu yang ditemukannya. Jadi proses pencariannya berhenti ketika sudah ketemu yang pertama gitu ya. Jadi kita batasi seperti itu persoalannya. Misalnya jadi contohnya adalah kita punya array yang berisi 11 elemen, array of integer. Di sini terdapat 3 buah nilai 36 pada indeks nomor 2, kemudian nomor 6, dan indeks nomor 11. Di sini karena hanya yang pertama ya yang temukan, ini kalau di persoalan pertama tadi, persoalan 1 hasilnya adalah 36 ditemukan. Dia cuma sekedar ada dan tidak. Kalau persoalan 2, maka Y sama dengan 2. Nah, jadi 36 di indeks yang kedua saja yang akan dikembalikan. Kemudian persoalan 3 adalah ketemu hasilnya true atau ada. Oke, ini adalah penegasan yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini. Oke, berikutnya kita masuk ke pencarian yang pertama ya. Ini adalah algoritma pencarian yang paling sederhana, yaitu sequential atau linear search. Sequential ini artinya adalah berurut ya, urutan. Atau nama lainnya adalah pencarian yang beruntun. Jadi cara kerjanya adalah di sini kita bandingkan setiap elemen array satu demi satu. Jadi kan tadi kan kita mencari sebuah X gitu ya. Nilai X kita bandingkan dengan nilai array satu per satu, dimulai dari indeks yang nomor 1 sampai elemen yang ketemu atau sampai seluruh elemen sudah diperiksa. Nah, di sini ada 2 macam sequential search, tergantung dari array datanya, array data kita. Jadi yang pertama adalah sequential search pada array yang tidak urut, artinya isinya acak gitu ya, isi datanya acak. Yang kedua adalah sequential search pada array yang urut, baik urut dari kecil ke besar maupun urut dari besar ke kecil. Sekarang kita bahas dulu adalah sequential search pada array yang tidak urut.
Jadi di sini pencarian atau searching dilakukan dengan memeriksa setiap elemen, mulai dari elemen pertama sampai elemen yang dicari ketemu, atau sampai seluruh elemen telah diperiksa. Sini contohnya kita punya sebuah array dengan 6 elemen. Di sini isinya tidak urut ya, jadi 13, 16, 14, 21, 9, 21. Kita punya 2 buah nilai 21 dalam array of integer ini. Misal X yang kita cari adalah 21 di sini. Maka proses pencarian dimulai dari sini dulu ya, dari yang pertama 13. Karena 13 tidak sama dengan 21 yang kita cari, maka dia bergerak ke indeks berikutnya, ke indeks kedua, yaitu 16. Karena 16 tidak sama dengan 21 yang kita cari, maka dia bergerak ke indeks berikutnya, yaitu indeks nomor 3. Dan sama juga di 3 ini nilainya 14, jadi tidak sama dengan 21 yang kita cari. Maka kita berpindah lagi ke indeks yang keempat. Nah, baru di sini 21 ya, sama dengan yang kita cari. Jadi indeks array yang dikembalikan adalah 4, dia sama dengan 4. Dan pemeriksaan elemen array terjadi sebanyak 4 kali gitu ya. Sisanya tidak kita cek lagi karena sudah ketemu. Jadi Y sama dengan 4. Kemudian misal X yang kita cari adalah 13. Maka sama ya, kita mulai dari indeks yang pertama. Apakah yang dicari itu sama dengan X-nya? Nah, ternyata di indeks yang pertama ini nilainya sudah 13, sama ya dengan yang kita cari. Maka Y sama dengan 1. Jadi sisanya ini tidak kita proses lagi. Jadi pencarian di indeks yang pertama sudah ketemu, maka sudah selesai. Jadi yang dicek cuma satu elemen saja. Sisanya tidak kita proses lagi. Kemudian misal yang ketiga adalah nilai yang dicari atau X-nya adalah 15. Maka kita periksa mulai dari indeks nomor 1, karena bukan 15, kita lanjut ke indeks nomor 2. Karena bukan 15, kita lanjut ke ketiga, dan seterusnya sampai seluruh elemennya diperiksa sampai ke 6. Ternyata tidak ada ya. Jadi 6 diperiksa dan indeks array yang dikembalikan adalah 0 alias tidak ada nilai 15 pada array-nya. Itu adalah cara kerja ya. Jadi pencarian dimulai dari indeks yang terkecil sampai ketemu yang dicari atau seluruh elemen sudah diperiksa. Ya, ini adalah prosedur untuk melakukan pencarian sekuensial pada array yang tidak urut. Nah, di sini kita menggunakan type larik adalah array 1 sampai 100 of integer. Nah, di sini prosedur sequential search memiliki 4 buah parameter. Yang pertama adalah A yang bertipe larik ya, sama dengan yang sudah kita definisikan di atas. Kemudian ada N yang bertipe integer. N ini adalah jumlah data yang terisi pada array A. Jadi mungkin kita definisikan 100, tapi mungkin tidak semua kita pakai. Mungkin hanya 20 ya N-nya atau 25. N adalah jumlah data yang terisi pada array A. Kemudian X adalah nilai yang kita cari, X. Kemudian var Y adalah tempat untuk menyimpan indeks ketika kita mencari nilai X pada array A. Jadi nilai Y ini adalah indeksnya. Kalau misalnya X tidak ditemukan pada array A, maka Y akan berisi 0. Kalau misalnya X ditemukan pada array A, maka Y akan berisi indeksnya di nomor berapa. Jadi kita punya sebuah variabel lokal, kita sebut dengan I, yang bertipe integer. Ini digunakan untuk melakukan counter ya, melakukan pencacahan mulai dari indeks ke 1 sampai ke N. Kemudian jalannya prosedur dimulai dari I, kita inisiasi dengan 1. I.2 sama dengan 1. Jadi I bernilai 1. Di sini kita lihat while I kurang dari N. Jadi dia akan bergerak sampai N. Tadi misalnya 20 atau 25 ya, tergantung jumlah data yang ada. N, AI, jadi nilai elemennya tidak sama dengan nilai yang kita cari. Jadi selama I belum sampai total datanya, dan elemen ke I masih belum sama dengan yang kita cari, belum ketemu gitu ya, maka I-nya bertambah 1, bergerak 1-1.
Jadi ini akan berhenti ketika salah satunya akan bernilai false. Jadi misalnya ketika I-nya sudah mencapai nilai N sudah sama dengan N, atau ketika elemen ke I sudah sama dengan X. Jadi perulangan ini akan berhenti, perulangan while do ini akan berhenti. Kemudian if AI, jadi yang terakhir ya, setelah loop ini selesai, jika AI tidak sama dengan X, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi ketika AI-nya tidak sama dengan yang dicari, berarti tidak ada ya, artinya tidak ada X pada array A, maka indeksnya adalah 0. Tapi jika AI sama dengan X, maka kembalikan Y adalah I, jadi indeksnya kesekian. Jadi misalnya kita punya sebuah array data gitu ya, jadi misalnya di sini array datanya adalah 13 sama dengan yang tadi ya, ada 16, kemudian 14, kemudian 21, 76, 21. Datanya ada 6 berarti ya. Berarti di sini N-nya adalah ini A. N-nya adalah 6 ya, 6 data. Kemudian X-nya adalah nilai yang akan kita cari. Misal di sini X kita akan mencari nilai 14 misalnya. Kemudian variabel ini akan diisi nanti ketika programnya berjalan. Oke, misal seperti ini. Jadi A-nya adalah array A. N-nya adalah 6, berarti jumlah datanya ada 6. Kemudian X yang akan dicari misalnya adalah nilainya 14. Kemudian Y-nya ini digunakan untuk menyimpan hasil indeksnya di mana. Oke, awalnya I adalah 1. While I kurang dari 6. Ini masih true ya. While 1 kurang dari 6. N A1 tidak sama dengan 14. A1 di sini 13, dia tidak sama dengan 14. Berarti ini juga true. True and true, maka I bertambah 1. Sekarang I jadi 2 ya. Kita kembali ke sini. 2 kurang dari N, 2 kurang dari 6 masih true. Dan N A2 tidak sama dengan 14. Sini 16 tidak sama 14, maka bernilai true ya. True and true, maka hasilnya adalah true. Di sini I akan bertambah 1. Kembali lagi, 3 kurang dari 6. True. Dan A3 tidak sama dengan 14. Nah, sini akan menjadi false karena A3 dia nilainya 14 itu sama dengan X yang kita cari. Maka perulangan sudah berhenti sampai di sini. Dengan nilai terakhir I adalah 3 ya. Kemudian kita masuk ke bawah. If A3 tidak sama dengan X, ini juga bernilai false karena A3 sama dengan X. Jadi 14 sama dengan 14. Kita masuk ke else. Else Y sama dengan I. Terakhir tadi adalah nilainya 3. Di sini nilai Y adalah hasilnya 3. Gitu ya. Kalau misalnya yang X yang kita cari adalah kita cari 100 seperti ini, maka sama kita akan berulang. Jadi mulai dari 1 lagi ya, I-nya 1 kurang dari 6 dan A1 tidak sama dengan 100. Ini akan bernilai true and true untuk semua indeks array. Jadi ketika kita sudah masuk ke indeks yang ke-6, ke-21 nih ya, 6 kurang dari 6 gitu ya, itu sudah false. Maka nilai I terakhir adalah 6. Jadi 6 kurang dari 6 sudah false, masuk ke sini. If A6 tidak sama dengan 100. Di sini A6 adalah 21. Maka ini hasilnya adalah true ya. Maka Y sama dengan 0. Di sini nilai Y adalah 0. Begitu. Oke, itu kira-kira jalannya prosedur sequential search ini. Seperti itu. Kemudian ini adalah yang versi booleannya ya, versi boolean. Oh, maaf. Sebetulnya sama dengan prosedur yang tadi.
Hanya di sini kita menambahkan sebuah variabel yang bertipe boolean, yaitu namanya kita kasih nama ketemu misalnya. Ini hanya permisalan saja. Misalnya namanya ketemu yang bertipe boolean. Kalau dari tipenya dan parameter prosedurnya masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, ini awalnya adalah i sama dengan 1 ya, sama kayak tadi. Jadi ini untuk melakukan counter dari 1 sampai jumlah datanya, sampai n. Kemudian awalnya kita inisiasi ketemu dengan false. Jadi belum ketemu dulu ya, karena masih mau dicari. Jadi ketemu kita isikan dengan false. While i tidak sama dengan n, dan not ketemu. Jadi belum ketemu gitu ya. Kalau belum ketemu maka lakukan ini. Jika AI sama dengan data yang kita cari sama dengan X, maka ketemu kita ubah menjadi true. Jadi sudah ketemu gitu ya. Kalau belum ketemu maka I-nya nambah 1. I bergerak dari 1 sampai N atau sampai ketemu. If ketemu, jika ketemunya benar true, maka Y adalah I. Jadi indeksnya, indeks tempat X yang kita cari di mana di arraynya. Kalau misalnya nggak ketemu, berarti if not ketemu, maka Y-nya adalah 0. Gitu. Jadi misalnya kita tambahkan sini tadi ya, sama ya. Jadi A-nya adalah 13, kemudian 16, 14, 21, 76, 21. Kemudian di sini berarti N-nya adalah 6 ya. N-nya adalah 6. 6 buah data. Dari 100 ya. Hanya 6. Kemudian misalnya X yang kita cari adalah 16 misalnya. Kemudian Y-nya berapa gitu ya. Oke, di sini awalnya I adalah 1. Kemudian ketemu adalah false. 1 kurang dari sama dengan 6. Ini masih true. Dan not false. Dan true. Jadi true and true. Jadi kita jalankan di bawah. If A1 sama dengan 16. Di sini A1 adalah 13. Dia tidak sama dengan 16. Maka kita jalankan yang bagian else. I-nya nambah 1. I-nya jadi 2. Ketika I-nya 2, kita balik ke atas. 2 kurang dari sama dengan N. 2 kurang dari sama dengan 6. Dan not false. Jadi true ya. True and true. Maka hasilnya masih true. If A2 sama dengan X. 16 sama dengan 16. Nah, sini bernilai true ya. Maka kita ubah nilai ketemunya. Ketemu jadi true ya. Sekarang sudah true. Nah, setelah ketemunya true, kita balik lagi. I-nya tadi terakhir masih 2 ya. 2 kurang dari sama dengan 6. Ini masih true. Tapi di sini not ketemu, not true. Nah, sekarang ini jadi false. Nah, karena sudah false, maka kita keluar dari perulangan while do. Sekarang kita masuk ke bawah. If ketemu, tadi ketemu nilainya adalah true, maka Y adalah, nilai terakhir I adalah 2 ya. 2. Jadi nilai Y ini adalah 2. Itu adalah prosedur yang sequential search yang versi boolean. Jadi ada variabel booleannya. Nah, tadi adalah sequential search pada array yang tidak urut ya. Nah, sekarang kita akan bahas sequential search pada array yang terurut. Di sini terurut bisa urut dari kecil ke besar nilainya, dari 1 sampai nilai I-1 kurang dari nilai I, atau bisa juga terurut dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Dari nilai I-1 lebih besar daripada nilai I. Nah, kalau sudah urut, maka di sini proses pencarian dikatakan dapat dibuat dengan lebih efisien. Caranya adalah dengan menghilangkan langkah pencarian yang tidak diperlukan. Yaitu bila nilai elemen array yang kita periksa sudah melewati nilai X yang dicari. Jadi, mengapa kita melakukan pengurutan gitu ya. Jadi, kenapa kontak di HP itu misalnya, itu terurut dari abjad A sampai Z misalnya. Jadi, sudah terurut ya. Kenapa kamus itu adalah sudah urut dari abjad A sampai Z.
kata-katanya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau misalnya nggak urut kata-katanya. Jadi acak gitu ya. Nah, maka mencarinya akan lebih susah. Misalnya nyari kata yang berawalan dengan kata C misalnya, tapi dia tidak urut. Nah, maka kita akan pusing ya ketika kita mencari artinya. Jadi mungkin contoh lain bisa kita bayangkan sebuah daftar absen ya, daftar absensi. Di sana sudah urut. Jadi dari anak-anak yang nama depannya A sampai Z itu sudah urut sesuai dengan abjadnya. Misal kita akan mencari sebuah nama misalnya ya, namanya Agus misalnya, kita cari Agus. Ketika di nama-nama siswa ya yang berawalan dengan A itu sudah habis dan tidak ada nama Agus, maka pasti kita sudah tidak perlu mengecek lagi sampai ke bawah ya. Sampai ke B yang depannya B atau depannya C itu tidak kita cek lagi. Kenapa? Karena sudah pasti di situ tidak ada namanya Agus ya, karena sudah urut. Jadi kita sudah bisa memastikan bahwa nama Agus tidak ada pada daftar absen, cukup dengan mengecek yang abjadnya A saja. Kita percaya bahwa yang ke bawahnya itu pasti nggak ada nama Agus karena sudah urut. Nah, kalau tidak urut, maka kita harus ngecek sampai dengan akhir absen. Ada nggak yang namanya Agus? Jadi lebih repot. Jadi kalau orangnya urut, maka pencariannya bisa lebih efisien dengan cara menghilangkan langkah yang tidak perlu. Oke. Oke, ini adalah prosedurnya ya. Jadi misalnya kita punya array yang urut dari kecil ke besar. Ini penjelasannya mirip dengan yang tadi, parameternya juga sama, yang berbeda cuman adalah pada langkah pencariannya. Seperti ini. Jadi while I kurang dari N AI kurang dari X. Ini kurang dari yang kita cari. Kalau tadi kan AI tidak sama dengan X gitu ya. Nah, sekarang AI kurang dari X. Jadi misal kita punya array datanya misalnya, yang ini sudah urut ya, misalnya sudah urut. Misalnya 2, kemudian 6, 9, 10, 15 misalnya. Ini kita punya 5 buah data yang sudah urut. Kemudian misalnya ini berarti N-nya adalah 5 ya, jumlah datanya N-nya 5. Misalnya yang kita cari adalah misalnya 8 misalnya. Maka Y-nya berapa gitu ya. Sekarang kita coba masukkan. Jadi A ini adalah nilainya ada 5 data yang sudah urut dari kecil ke besar. N-nya 5. X yang mau kita cari adalah 8. Nah, sekarang kita coba masuk ke jalannya prosedur. I sama dengan 1. While I 1 kurang dari 5. True ya. And A1 kurang dari X. 2 kurang dari 8. Nah, ini juga masih true. Maka I nambah 1. Kita masuk ke yang 2. Jika I-nya 2, 2 kurang dari 5. True. A2 kurang dari 8. 6 kurang dari 8. Ini juga true. True and true. I-nya nambah 1. Untuk I sama dengan 3. 3 kurang dari 5. True. A3 kurang dari X. Sini A3 kita lihat 9. 9 kurang dari X. Nah, ini sudah false. Karena sudah true and false, hasilnya false, maka I terakhir adalah 3. Jadi kita tidak perlu lagi mencari sisa ke belakangnya karena sudah pasti dipastikan sudah tidak ada nilai 8 di belakang. Karena dia urut ke besar gitu ya, urut dari kecil ke besar, maka pasti nilai 8 tidak ada kalau kita sudah ketemu 9. Belakang sudah kita nggak perlu kita cek lagi. Jadi tadi kembali I-nya 3, if A3 sama dengan X, ini false ya. Karena false maka Y sama dengan 0. Itu adalah kasus untuk nilai X yang tidak ditemukan pada array. Jadi lebih lebih efisien bandingkan dengan yang tadi untuk yang yang array tidak terurut ya. Kita harus ngecek satu-satu sampai akhir dari elemen dan akhirnya tidak ketemu gitu ya. Nah, kalau di sini kita cukup sampai di elemen yang ketiga untuk tahu bahwa pasti nilai 8 itu tidak ada pada array A gitu ya. Jadi lebih efisien. Oke,
Oke, berikutnya latihan. Ini mungkin bisa dikerjakan sendiri ya. Jadi sudah cukup dibalik aja nilainya gitu ya. Tapi nanti bisa dicoba sendiri. Oke, ini adalah varian dari sequential search, yaitu sequential search dengan menggunakan Sentinel. Jadi merupakan pengembangan ya. Jadi Sentinel itu apa? Jadi Sentinel adalah elemen fiktif yang ditambahkan sesudah elemen terakhir dari array. Jadi ini adalah mencari sekaligus nambah, search plus addition gitu ya, search dan menambahkan. Jadi jika elemen terakhir array adalah AN, N adalah batas nilai akhirnya, maka Sentinel akan dipasang pada elemen AN plus 1. Jadi mencari sekaligus menambahkan. Sini Sentinel nilainya sama dengan nilai yang akan dicari. Jadi pasti selalu ketemu ya, karena Sentinel itu nilainya sama. Cuman yang perlu diperhatikan adalah letaknya. Kalau letak data yang dicari itu ada pada AN plus 1, ya, itu berarti awalnya nilai X itu tidak ada. Itu ada karena baru ditambahkan pada array A gitu ya. Tapi kalau hasil pencariannya indeksnya pada nilai di bawah N plus 1, kurang dari N plus 1, maka elemen yang dicari itu ada pada array semula. Dan di sini dikatakan efektif untuk melakukan pencarian plus penyisipan gitu ya. Jadi ada tugas lain selain mencari, dia menyisipkan sebuah nilai. Kemudian jika X tidak ditemukan, maka Sentinel sudah sekaligus ditambahkan gitu ya. Nah, cuman di sini ada harus hati-hati ya, karena array itu kan statis ya. Jadi nilainya tetap tidak bisa kita tambahkan ketika runtime. Jadi tidak boleh melewati batas atau rentang dari indeks yang sudah kita definisikan. Nah, ini adalah ilustrasi dari sequential search menggunakan Sentinel. Misal kita punya array of integer dengan 6 elemen. Misal kita akan mencari X adalah 21. Maka kita tambahkan dulu 21 di akhir dari array. Jadi kita array-nya nambah gitu ya, nambah satu elemen sebagai Sentinel. Jadi di indeks ke-7 itu kita tambahkan nilai 21. Jadi pemeriksaannya juga sama ya, dari satu-satu dari depan. Pertama kita cek ini satu, indeks pertama, apakah dia sama dengan 21? Bukan ya, dia false, maka bergeser ke indeks nomor 2. Ini juga bukan 21, bergeser lagi ke indeks nomor 3, ini juga bukan 21, bergeser lagi ke indeks nomor 4, nah ini ketemu 21. Karena ketemunya di indeks nomor 4, gitu ya, berarti di array sebelumnya itu adalah sudah ada data 21, gitu ya. Jadi pemeriksaan, pengecekan itu cuma 4 ya, cuma 4 elemen awal yang dicek, sisanya tidak kita cek. Kemudian misalnya kita kembali lagi, misalnya yang dicari adalah X-nya 15. Maka sama, kita tambahkan dulu 15 di akhir array, kemudian baru kita lakukan pencarian. Kita cari 15, sini dimulai dari indeks 1, ini bukan 15, indeks 2 juga bukan 15, dan seterusnya. Dia ketemu pada akhir, pada nomor 7, ketemu 15. Nah, karena nilai yang dicari itu, X-nya ketemu pada indeks terakhir, berarti nilai 15 itu dia sebetulnya tidak ada pada array yang semula. Itu adalah pencarian menggunakan Sentinel. Nah, ini adalah prosedurnya. Jadi sama ya dengan sebelumnya. Type-nya, kemudian parameter dari prosedur ini juga sama. Bedanya cuman di prosesnya ya. Jadi di awal kita tambahkan AN plus 1 titik 2 sama dengan X. Jadi kita sisipkan di elemen terakhir dari N. Kemudian I baru awal dari 1. While AI tidak sama dengan X, maka I-nya nambah 1 ya, sama dengan tadi. Kemudian jika I kurang dari N plus 1, berarti nilai X itu tidak ada pada array semula. Maka kembalikan nilai Y sama dengan I. Y adalah indeksnya.
Kalau misalnya I sama dengan N plus 1, berarti Y sama dengan 0. Jadi, maaf, maksudnya ketika I atau Y sama dengan 0, jadi nilai X-nya tidak ada pada array semula, ya betul ya, jadi Y sama dengan 0. Oke, itu adalah sequential search dengan menggunakan Sentinel. Nah, di sini ada sebuah catatan ya tentang sequential search. Di sini memang sequential search itu merupakan algoritma pencarian yang paling sederhana gitu ya. Jadi di sini dan tadi kita sudah pelajari bahwa bentuknya adalah prosedur. Meskipun dia seringkali dinyatakan sebagai prosedur, namun bisa juga kita ubah sebagai fungsi gitu ya. Sebagai fungsi. Kalau ini fungsi boolean berarti dia mengembalikan nilai boolean. Nilai boolean berarti true atau false gitu ya. Kalau true berarti datanya ada, kalau false datanya tidak ada. Atau fungsi integer. Jadi fungsi integer ini mengembalikan indeks array-nya. Jika ada maka indeksnya adalah kita kembalikan, kalau tidak ada berarti hasilnya adalah 0 gitu ya. Jadi bisa diubah menjadi fungsi. Nah, nanti akan kita coba ya mengubah prosedur menjadi fungsi. Kemudian dari sisi performa, di sini sequential search itu dia lambat gitu ya. Lambat karena waktu pencariannya dia akan sebanding dengan jumlah elemen array. Jadi diperiksa satu-satu dari awal gitu ya. Nah, pada worst case skenario, di mana X itu tidak ada pada array, jadi kita harus ngecek semua elemen array-nya. Jadi bayangkan kalau kita punya array yang ukuran raksasa, ada 100.000 elemen, banyak sekali. Jika satu pemeriksaan elemen array butuh waktu 0,01 detik, ini sudah sangat cepat ya misalnya. Maka untuk memeriksa 100.000 elemen, kita butuh waktu 1000 detik, alias 16,7 menit. Anda kalau melakukan pencarian ya, melakukan program, ditungguin 16 menit itu lama banget ya rasanya ya. Jadi ini sequential search itu sangat tidak efisien. Atau tidak praktis ya untuk data yang ukurannya besar. Nah, ada sebuah algoritma lain yang lebih cepat atau lebih efisien dari sequential search, namanya adalah binary search atau pencarian biner. Sini syaratnya di binary search itu data sudah harus urut gitu ya, sudah harus terurut.